Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadi dari kelas EF, NIM 18612015997. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen pemasaran jasa. Pengertian manajemen pemasaran jasa itu, pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, ataupun diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang outputnya berupa kinerja atau hasil yang diterima oleh pelanggan atau konsumen, di mana antara pelanggan atau konsumen dan produsen atau pihak pemberi jasa mempunyai berkaitan satu sama lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam nilai tambah value yang diberikan oleh produsen, pihak pemberi jasa, kepada pelanggan atau konsumen dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan. Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang masih relatif baru. Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut akibat dari tuntunan dan perkembangan teknologi. Berikut ini beberapa pengertian dan definisi dari pemasaran jasa. Yang pertama, menurut Loviadi, tahun 2006, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip instangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Yang kedua yaitu menurut Yazid, tahun 2008, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial dalam merumuskan maupun mendukung pelaksanaan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Yang terakhir yaitu menurut Daryanto, tahun 2011, pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga kerangka kinerja strategis, diketahui sebagai service triangle yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses dalam membangun customer relationship. Tujuan pemasaran jasa, terdapat dua tujuan pemasaran jasa, yaitu commercial service dan non-profit service. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Komersial, yang pertama yaitu commercial service atau profit service, yaitu jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya yaitu mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencuci mobil. Yang kedua itu non-profit service, jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial, contohnya untuk museum, di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan info kepada konsumen museum tanpa mengincar laba. Selanjutnya itu karakteristik pemasaran jasa. Menurut Nation tahun 2004 terdapat 4 karakteristik pemasaran jasa yang perlu diketahui dalam pemasaran jasa, yaitu intangibility, yaitu tidak terwujud. Apa sih intangibility itu? Yaitu jasa yang bersifat tidak berwujud, artinya tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya. Sebelum mereka membelinya, nilai tidak berwujud dari jasa dapat berupa kenikmatan rasa aman serta kepuasan. Untuk mendapatkan semua itu, biasanya konsumen akan mencari terlebih dahulu informasi dari jasa yang akan digunakan seperti lokasi, harga, serta bentuk pelayanan yang akan diberikan. Yang kedua yaitu inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, yaitu artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkan dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa. Yang ketiga yaitu variability, heterogeneity atau berubah-ubah. Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikannya. Kapan dan di mana penyajian jasa tersebut dilakukan? Konsumen sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan suatu jasa biasanya akan meminta pendapat orang lain. Oleh karena itu, penyedia jasa akan terus berlomba-lomba menawarkan bervariasi jasa dengan kualitas yang baik guna menciptakan kepuasan dari konsumennya. Yang keempat yaitu perishability, tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Dalam hal ini jasa berbeda dengan barang karena biasanya barang dapat disimpan dan digunakan berulang-ulang kali, maka tidak demikian dengan jasa. Apabila jasa tidak langsung digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Suatu jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tergantung dari permintaan pasar yang berubah-ubah. Demikian presentasi kali ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.